Kita masih membahas syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Syarat-syarat sah mendirikan sholat Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutul jumu'ati sittatun an takuna kulluha fi waqti zuhri wa an tuqama fi hittatil baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighin mustawtinin wa an la yastabiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi wa an yataqaddamaha khutbatani. Syarat-syarat sah sholat Jumat ada 6. Kita udah bahas 3 ya. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahwasanya dikerjakan seluruh rangkaian sholat Jumat di waktu zuhur. Jadi nggak boleh sebelum masuk waktu zuhur dan tidak boleh lewat sampai habis waktu zuhur. Walaupun ada pendapat kecil, pendapat sebagian kecil, ada yang membolehkan sholat Jumat sebelum zuhur. Tapi jumhur ulama pendapat yang utama yang kuat, sholat Jumat itu harus dikerjakan pada waktu zuhur, baik khutbahnya maupun sholatnya. Yang pertama, wa tuqama fi hitbatil balad. Yang kedua, syarat mendirikan sholat Jumat itu di sebuah wilayah di dalam lingkungan perkampungan penduduk. Jadi tidak boleh di daerah yang tidak ada penduduknya kita mendirikan Jumat. Dan didirikan oleh penduduk tersebut, bukan oleh pendatang. Pendatang itu artinya orang yang cuma merantau ke sini, tidak tinggal di sini. Orang yang datang dari luar, mau dari Jawa, dari Amerika, mau dari Singapura, datang ke Hanbulu, tapi dia nggak menetap di sini, tidak tinggal di sini, suatu saat akan balik lagi, itu bukan mustautin, namanya muqimin. Kalau suatu saat dia memang akan kembali. Tapi kalau sudah menjadi penduduk sini, punya rumah di sini, ya Mas Ripan misalnya kan dari Jawa, sini dia, tapi udah jadi penduduk sini. Kalaupun suatu waktu dia ke Jawa, mudik itu bukan pulang, hanya berkunjung. Nah, maka Mas Ripan termasuknya mustautin dalam istilah Jumat. Kemudian yang ketiga, wa antu sholat jama'atan, dan sholat Jumat itu dikerjakan harus berjamaah, nggak boleh sendirian. Minimal berjamaahnya itu 1 rakaat. Jadi misalkan begini, kita datang telat, udah lagi sholat, udah rakaat kedua ikut aja sholat juga. Nanti setelah salam imam, kita tambah 1 rakaat. 1 rakaat itu kan kita dapat tuh berjamaah, maka sah sholat Jumatnya. Tapi kalau nggak dapat 1 rakaat, misalnya begitu kita nyampe masjid atau kita batal, kita wudu, habis wudu, imam udah tahiyat, ikut berjamaah, tapi kita sholatnya sholat zuhur.
nambahnya 4 rakaat. Ini bisa kejadian begitu rakaat kedua kita batal. Kan bisa begitu ya. Kalau kita lagi sholat Jumat nih, batal nih. Kan dulu begitu kita masuk ke barisan jamaah, udah ketinggalan udah rakaat kedua udah tahiyat, ya ikut terus berjamaah. Tapi kita sempurnakan nambahnya 4 rakaat. Jadinya sholat zuhur. Karena apa? Karena sholat Jumat harus berjamaah minimal rakaat pertama. Rakaat pertama kita kan berarti kalau dapat ruku sama imam. Kalau nggak dapetin ruku sama imam, kita nggak dihitung 1 rakaat. Tapi kalau kita begitu masuk barisan, sempat minggu terruku tumaninah bersama imam, maka itu dihitung 1 rakaat. Maka kita tinggal nambah 1 kalau dapat ruku sama imam. Atau begini, ini bisa nih dianggap sah. Kita karyawan misalnya, tapi jangan dijadiin kebiasaan. Saya sampaikan, tapi jangan dijadiin kebiasaan. Benar-benar kita itu memang darurat buru-buru. Ini kita tahu nih imam kalau jadi imam sholat Jumat bacaan lama panjang bacaannya. Sementara kita darurat waktunya. Maka rakaat pertama kita ikut nyambung, rakaat kedua kita munfarid, ngeduluin. Sah nggak sah? Sah kayak begitu. Saya si Anton sholat Jumat di Baitul Hikmah. Imam ini orang banget kalau bacaan. Jadi ikut rakaat pertama doang, rakaat kedua menduluin. Salam duluan, balik duluan. Sah nggak sah? Cuman jangan dibiasa ya, sesekali darurat begitu sah sholat Jumat. Yang penting rakaat pertama berjamaah, rakaat keduanya karena dia tahu biasanya kalau imam ini bacaannya panjang, dia ngeduluin. Udah dia begitu bangun kedua, rakaat kedua baca sendiri, ruku duluan, sujud duluan, salam duluan boleh. Itu kalau darurat. Sah kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Wa an yakunu arba'ina ahraran dzukurun balighina mustautinin. Syarat yang keempat, syarat sah mendirikan sholat Jumat yang keempat, sholat Jumat itu didirikan oleh 40 orang ahroron, 40 orangnya yang merdeka, zukuron, 40 orangnya laki-laki, balighin, 40 orangnya sudah balik, mustautinin, 40 orangnya penduduk asli. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pun ada ikhtilaf. Sebagian besar ulama Syafi'iyah itu mewajibkan sholat Jumat itu kudu 40 orang. 40 orangnya yang bagaimana? Yang merdeka, nggak boleh budak di situ, hamba sahaya. Berarti kalau 39 orang ada 1 budak, jadi kurang 1. Ini kalau kita ikut yang 40. Kemudian ahroron, zukuron, semuanya laki. 40 orang ini lebih malah, tapi ada perempuan. Emang perempuan boleh sholat Jumat? Boleh. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sekali lagi saya sampaikan, perempuan tidak wajib sholat Jumat.
Tapi kalau dia sholat Jumatnya sah, tapi nggak dihitung yang 40. Tetap dia mah perempuan walaupun di rumahnya anak bawang waktu sholat Jumat, nggak dihitung. Yang dihitung yang laki ahli Jumat. Jadi perempuan mah kalau ikutan Jumat tidak bisa disebut ahli Jumat. Jadi harus laki-laki yang 40. Laki-laki juga enggak semua laki-laki, baligin yang sudah balik, anak-anak enggak dihitung. Itu ada 40, anak-anaknya 5, berarti 35 kurang dari 4. Ada 40, sebarisnya kan 12 misalnya. Ini ada 5 baris. Berarti kan ada 60, tapi banyakkan bocahnya. Enggak masuk 40 hitungan. Yang dihitung 40 itu laki-laki yang sudah balik. 40 merdeka, laki-laki sudah balik. Enggak sampai di situ. Ada lagi satu syaratnya, mustautinin, penduduk asli. Oh, penuh ini masjid. Ada 100 man. Lebih dari 40 kan? Laki-lakinya banyak, ada 80 ini laki-laki. Tapi yang 60 orang mampir. Ada yang lagi lewat sholat Jumat di situ. Enggak dihitung ahli Jumat. Yang dihitung ahli Jumat yang penduduk asli. Itu yang kudu 40 itu harus laki-laki, balik, merdeka, tempat tinggalnya di situ. Jadi misalkan kita berangkat 5 bis ziarah misalnya, atau kita melakukan perjalanan keluar 5 bis. 5 bis itu kalau laki-laki semua berapa orang? Ya, 200 hampir 300 orang ya. Berarti lebih dari 40. Kita mendirikan sholat Jumat di daerah orang enggak boleh, karena status kita bukan mustautin tapi musafir. Walaupun ada 300 orang Hambulu berangkat 300 orang ke Cirebon. Di Cirebon hari Jumat bikin Jumatan orang Hambulu doang. Imamnya Lombadol misalnya, khutbahnya Mas Rahman, semua orang Hambulu. Tapi di Cirebon tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena bukan mustautinin tapi musafir. Gimana kalau kita mau ikut Jumat? Ikut Jumat sama orang Cirebon, baru sholat kita jadi sah. Dan orang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumatnya sah dan tidak harus mengganti dengan zuhur. Jadi kalau hajat lagi keluar kota misalnya ke Bandung hari Kamis sampai sana Jumat, misalnya Jumat masih di sana, ikut sholat Jumat di sana, gak usah sholat zuhur, karena sholat Jumatnya sah. Itu yang keempat. Tapi ada juga yang berpendapat tidak harus 40. Ada yang berpendapat ulama 12 orang cukup untuk mendirikan sholat Jumat. Jadi kalau ada yang mendirikan sholat Jumat kurang dari 40, dia boleh ikutnya kepada ulama yang berpendapat 12. Bahkan ada yang berpendapat cukup 4 orang.
Bahkan di luar itu ada yang berpendapat sholat Jumat sah walaupun cuma 2 orang. Di antaranya Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Autar. Itu 2 orang sah, sama dengan sholat berjamaah. Tapi jumhur ulama Syafi'i itu mengharuskan 40 orang. Ya, umumnya di kita ini mendirikan Jumat kalau udah cukup 40 orang. Orang Hambulu lebih dari 100 orang. Lebih. Al-Kalam tuh kalau orang Hambulu Gang Empang doang semua sholat Jumat penuh. Orang Hambulu Gang Empang doang sama orang sini nih Al-Kalam penuh. Di Baitul Hikmah orang RT 03 doang kalau pada sholat semua itu 150 kakak penuh. Sudah mencukupi. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Dan tidak didahului atau tidak berbarengan dengan Jumat pada satu wilayah. Jadi satu wilayah itu idealnya cuma ada satu sholat Jumat. Satu Korea, satu kampung, satu balad itu mestinya cuma ada satu tempat sholat Jumat. Boleh lebih dari satu tempat Jumat apabila memenuhi 3, ada 3 yang membolehkan, 3 hazard yang membolehkan. Ada 2 sholat Jumat di dalam satu wilayah, di dalam satu balad, di dalam satu kampung. Apa yang pertama? Yang pertama jaraknya kejauhan. Jaraknya kejauhan, satu kampung tapi jauh, yang masjidnya di ujung sana, orang ujung sana kejauhan misalnya. Dia bikin masjid karena kejauhan, boleh. Kemudian boleh juga ada 2 masjid atau ada 2 tempat sholat Jumat dalam satu wilayah apabila di satu tempat itu udah nggak muat, nggak ketampung. Kayak tadi itu Al-Kalam, ada Baitul Hikmah, itu nggak ketampung. Satu kampung kan, tapi udah nggak ketampung atau jauh jaraknya, nggak boleh. Sah, dua-duanya sah. Jauh enggak, tapi masih muat, ada lagi satu lagi yang membolehkan. Itu orang blok situ sama blok sini enggak bisa akur, ribut. Yang satu enggak mau kalau ada speaker, yang satu lagi enggak mau kalau enggak ada speaker. Oh, udah enggak bisa tambah cocok lah. Boleh dia mendirikan sendiri daripada ribut dulu. Setiap Jumat yang satu ngebubut speaker, yang satu masakan, ribut dulu gitu. Nah, kalau daripada ribut dulu begitu, untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga kebersamaan, boleh mendirikan sholat Jumat. Pokoknya itu 3 tuh. Jauhan, udah gak muat, atau emang gak mau akur, susah akurnya, maka boleh mendirikan sholat Jumat di satu wilayah ada
dua tempat sholat Jumat. Tapi kalau kejauhan enggak, tempatnya masih muat, enggak ada masalah apa-apa, ada dua enggak boleh. Bagaimana kalau ada dua begitu tuh, enggak ada hajat yang membutuhkan tadi yang tiga? Maka yang sah sholat Jumatnya yang takbiratul ihramnya duluan. Saya ini musola di sini, itu di bawah masjid. Ini ada Jumat, di situ di bawah ada Jumat. Nggak ada masalah kejauhan, enggak. Masalah muat masih muat, memungkinkan ribut enggak. Tapi ada dua barang lagi. Yang mana yang sah? Yang takbiratul ihramnya duluan. Bukan yang masjidnya duluan, bukan. Bukan yang masjidnya ada duluan, bukan. Yang sah Jumatnya yang takbiratul ihramnya duluan. Bagaimana kalau bareng? Bareng ajib nih ya, dua masjid. Allahu Akbar, bareng tuh imam, barengnya bareng. Bagaimana kalau dua-duanya bareng? Dua-duanya dianggap tidak sah. Gak sah dua-duanya kalau bareng. Dihitung duluannya dari mana? Dihitung duluannya mengucapkan huruf roh pada takbiratul ihram imam. Nah kalau kejadian begitu gimana? Salat zuhur namanya i'adah. Makanya ada orang di berbagai tempat setelah zuhur, setelah Jumat langsung qomat salat zuhur. Itu apa? Salat apa itu? I'adah. Sebagai ikhtiar supaya salatnya sah. Khawatir sholat Jumatnya tidak memenuhi syarat. Jadi jangan di aneh-aneh habis Jumat johor lagi. Sesatnya orang ada, emang ada. Kita nggak anggap kita menurut kita udah sah, udah nggak usah sholat zuhur. Simpel aja daripada ribut. Jangan orang yang habis Jumat zuhur kita anggap sesat, atau orang yang habis Jumat zuhur nganggap kita sholat Jumatnya enggak sah. Enggak usah begitu. Akur aja. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai jadi perpecahan. Apalagi cuman gara-gara beda pilih presiden, gara-gara beda pilihan presiden, pindah masjid, PA orang. Nggak usah yang gitu-gitu mah udah biasa. Saya pilih nomor 1 misalnya, ajat pilih Anies, ya biasa-biasa aja. Gak usah ribut. Terus Bambang pilih Pak Ganjar karena sama-sama orang Jawa, ya biasa-biasa aja. Yang jadi pasti salah. Oke, jadi. Jadi jangan sampai kita itu gampang banget dibikin pecah. Gampang diadu domba kiai sama kiai ribut. Sekarang apalagi kalau kita lihat di medsos, ulama sama ulama diadu, ulama sama habaib diadu. Beda pilihan, musuhan. Jangan sampai kita jangan. Yang satu pakai speaker, yang satu enggak, ribut, enggak mau nanya. Ketemu nggak mau nanya, PA ini tuh bang PA, nggak usah, jangan begitu.
Makanya jangan ke atas sama sesama agama, sama orang yang beda agama juga tetap sikap harus baik, harus akur. Apalagi dengan sesama agama cuma beda paham, usah berbeda. Ulama kita dulu beda tapi tetap saling menghargai. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal madhab Hambali, Imam Syafi'i guru. Imam Syafi'i subuhnya pakai kunut, Imam Ahmad bin Hanbal enggak pakai kunut. Padahal guru sama murid. Apa ribut? Enggak. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji gurunya Imam Syafi'i. Jadi perbedaan kalau disikapi dengan ilmu akan indah. Yang bahaya kalau perbedaan disikapinya dengan egoisme itu yang bikin kita merasa paling benar. Oh, ini masalah, nggak sah. Kayak gitu tuh, jangan kayak saling menghargai. Itu udah dicontohin sama ulama-ulama kita. Bahkan Imam Syafi'i ketika sholat Jumat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu subuh. Kata murid-murid Imam Syafi'i ini yang jadi makmum. Nah, baru ini kerasa orang sini subuh ikut sama yang baca kunut. Begitu rakaat kedua Imam Syafi'i nggak baca kunut, nggak baca. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Tapi di situ udah ditebak sama muridnya, nih baru menyaksikan ini nanti murid-muridnya Imam Hanbal subuh pakai kunut. Imam Syafi'i malah nggak pakai kunut. Begitu selesai, ya Syekh kenapa tadi nggak baca? Saya menghargai yang punya tempat. Begitu. Itu ulama baru. Kalau ulama yang nyesat-nyesatin orang, kan, merasa paling benar, itu bukan ulama. Jadi ada ya, jadi tidak semua berpendapat harus 4. Kemudian yang keenam, wa an yataqaddamaha khutbatani. Salat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Wajib didahului oleh 2 khutbah. Makanya khatib Jumat nggak boleh baca khutbahnya cuma sekali, harus 2 khutbahnya. Jangan sekali, harus didahului oleh 2 khutbah. Paslon arkanul khutbataini khamsatun wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita bahas rukun-rukun 2 khutbah. Ada yang dibahas atau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik. Misalnya cuma Jakarta, terus di ICB, terus di kampus, gimana? Satu RT ada 3 masjid. Itu tadi ada nyangkut nggak 3 itu? 3 hal tadi ada yang masuk nggak? Jauh, banget, atau nggak bisa akur? Ada nggak di antara 3 itu? Kayaknya nggak akur lah ya. Ngomongnya maksudnya akur doang ya. Kebanyakan ngomongnya, bukan deket aja kali jaraknya. Anggap semua kemarin aja kita. Kalau ada di antara 3 hal itu boleh. Kalau nggak ada, ya jangan. Dulu makanya ketika mensis
Mensis pernah mau mengadakan sholat Jumat. Saya tolak. Tanya dulu dia, nanya sama Pak apa waktu itu Pak Senamanya. Enggak, saya diminta partisipasi. Saya nggak mau, karena jaraknya terlalu dekat dengan alam-alam. Enggak, dia nggak ngadain. Nah, adapun kampus atau sekolah biasanya dia mengadakannya dalam rangka pendidikan. Jadi dasarnya daripada siswanya enggak sholat. Dalam rangka itu ada juga yang mentolerir boleh. Nah, kita sebagai orang sini jangan di situ sholat Jumatnya, karena dia tidak memenuhi syarat sebetulnya untuk mendirikan sholat Jumat. Nggak ada mustahil di situ. Apa ada 40 orang di situ yang tinggal di situ? Kira-kira kalau kayak di kampus, ada yang punya rumah di situ 40 orang? Nggak ada ya. Jadi biasanya dasarnya itu dalam rangka pendidikan. Pesantren santrinya nggak ada mustahil mukimin. Tapi kalau di pesantren itu biasanya dia memang orang situ. Kiainya orang situ, anak-anaknya di situ, masyarakat di situ pada sholat di situ. Tapi kalau semua pendatang, ya tadi itu daripada udah pada sholat sesuainya dalam rangka pendidikan, udah biarin aja. Tapi kita jangan di situ. Kita kalah-kalah saja atau ke Baitul Hikmah. Tapi Ustaz, misalkan sholat Jumat nih udah komat, kita di rumah ketiduran nggak ada yang bangunin, pas berangkat ke sono udah rakaat terakhir kan, kita harusnya dapat 1 rakaat baru wajibin sholat Jumat. Terus Pak, saya niatnya itu gimana? Sholat Jumat atau sholat niat Jumat. Ini makanya uniknya sholat Jumat. Ada sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat di Jumat. Kayak begini. Kita niatnya sholat Jumat, tapi terusannya sholat zuhur, sah dalam. Jadi saya tetap niatnya sholat Jumat. Iya. Nambah 4, jadinya sholat zuhur. Kalau nggak dapat 1 rakaat ya. Iya. Kalau nggak dapat 1 rakaat. Terakhir kan saya Iya. dapatkan. Kita niat sholat Jumat, tapi sholatnya jadinya zuhur. Ya itu sah, zuhurnya sah, bukan Jumat. Jadi sah zuhurnya. Jumatnya nggak dapat. Zuhurnya sah. Itu yang disebut niat sholat tanpa niat. Enggak niat sholat zuhur tapi sholat zuhur. Dan itu dianggap sah sholat zuhurnya. Ada. Tapi jangan dibiasain. Yang bagus sholat Jumat itu yang datang duluan. Sebelum imam masuk, makmum udah datang. Itu yang dapat fadilah sholat Jumat paling besar, yang dapat di barisan pertama. Kalau imam sunnahnya belakangan. Imam sunnahnya belakangan dia masuk masjidnya. Kalau makmum duluan. Jangan imam udah mau salam kita baru nyampe. Sekali-sekali itu nggak masalah. Kalau mau ketiduran, jangan dibiasain tidur sebelum waktu Jumat. Kalau mau tidur setelah Jumat. Maksa banget ketika khutbah kelamaan tidur. Batal nggak? Enggak. Kalau sambil duduk nggak batal. Sah nggak Jumatnya orang yang ketika
ketiduran, bukan tidur. Jam ketiduran, bukan sengaja emang kalau mau tidur. Jangan diniatin ya kalau mau ke masjid, ntar tidur aja pas sholat. Jangan diniatin, kalau emang ketiduran ya ketiduran aja udah, jangan diniatin sebelumnya. Kalau kita ketiduran nggak masalah. Apalagi yang khutbahnya nggak jelas, lama nggak jelas. Kita masih bulan Rajab kan, banyak istighfar, baca ini waktu alayya, Rabbik firli warhamni waktu alayya. Pagi 70, sore 70. Pagi habis subuh misalnya, sore habis asar, habis maghrib. Nggak lama, sebentar. Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni